Dulu debat soal evolusi dan iman itu kayaknya soal fosil lawan kitab suci. Tapi sekarang medan pertempurannya pindah. Bukan lagi soal batu dan tulang, tapi soal silikon dan kode. Pertanyaannya pun bergeser. Bukan lagi kita berasal dari mana, tapi kita mau jadi apa? Nah, disinilah kita akan menyelami pertanyaan yang luar biasa dalam ini. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan yang paling provokatif. Selama ribuan tahun, kita diajarkan kalau nilai kita itu berakar dari citra ilahi. Tapi sekarang, dengan teknologi rekayasa genetika, dengan kecerdasan buatan, kita seakan-akan punya alat buat mengupgrade desain itu. Terus apa artinya ini buat iman kita, buat martabat kita, buat hakikat kita sebagai manusia? Oke, sebelum kita lompat lebih jauh soal mendesain ulang manusia, kita harus paham dulu konsep intinya. Kita perlu bedah dulu nih, fondasi teologis yang udah membentuk peradaban kita selama berabad-abad ini. Nah, konsep inilah yang disebut Imago Dei, asalnya langsung dari kitab Kejadian. Idenya begini, manusia itu bukan cuma kebetulan kosmik. Kita diciptakan dengan sebuah tujuan, yaitu untuk jadi representasi Tuhan yang hidup di dunia ini. Ini bukan soal penampilan fisik ya, tapi lebih dalam lagi, soal esensi kita. Ternyata memaknai Imago Dei ini nggak sesederhana itu loh. Para teolog punya beberapa cara pandang. Ada yang bilang, itu tercermin dari kemampuan kita berpikir dan bernalar. Ada juga yang melihatnya dari tugas kita buat merawat dunia ini. Terus ada lagi yang fokusnya pada kapasitas kita buat mencintai dan membangun hubungan. Tiga-tiganya nunjukin betapa dalamnya konsep ini. Oke, sekarang kita fast forward ke zaman sekarang. Konsep kuno tadi sekarang dihadapkan pada tantangan yang super radikal. Bukan lagi dari seleksi alam, tapi dari evolusi yang kita rancang sendiri lewat teknologi. Nah, ini dia biangnya, transhumanisme. Ini bukan lagi sekedar film fiksi ilmiah, teman-teman. Ini adalah gerakan filosofis dan budaya yang kasarnya ngelihat tubuh manusia itu kayak hardware jadul yang perlu di-upgrade. Tujuannya menciptakan pasca manusia, makhluk yang kemampuannya jauh melampaui kita saat ini. Terus gimana dong respons dari sisi teologi? Nah, ternyata ada dua kubu besar. Yuk kita lihat yang pertama. Kubu yang percaya kalau biologi dan batasan-batasan kita itu adalah bagian dari rancangan suci yang harus dihormati. Kutipan dari teolog Brand Waters ini ngena banget. Menurut pandangan ini, kelemahan kita itu bukan bug yang harus diperbaiki, tapi justru sebuah fitur. Kerapuhan kita, keterbatasan kita, bahkan kematian kita, itulah yang bikin kita jadi manusia. Jadi pertanyaannya, yakin kita mau memperbaiki sesuatu yang justru bikin hidup kita bermakna? Jadi, poin utamanya begini. Iman Kristen itu menegaskan kalau tubuh fisik kita itu baik. Transformasi yang paling penting itu bukan upgrade genetik atau sibernetik, tapi transformasi spiritual. Dari sudut pandang ini, nyari keselamatan lewat teknologi itu ya cuma ilusi, malah bisa-bisa merendahkan martabat yang udah Tuhan kasih. Oke, itu tadi kubu pertama. Sekarang kita lihat sisi seberangnya. Sebuah visi yang ngelihatnya bukan sebagai konflik antara iman dan teknologi, tapi justru sebagai kemitraan. Ini adalah gagasan kalau manusia itu partisipan aktif dalam karya ciptaan Tuhan yang terus berjalan. Konsepnya keren banget, rekan pencipta yang diciptakan. Idenya tuh, kreativitas dan kecerdasan kita itu bukan bentuk pemberontakan sama Tuhan. Justru sebaliknya, itu adalah wujud dari Imago Dei itu sendiri. Kita diciptakan untuk menciptakan, untuk berinovasi, dan untuk ikut mengarahkan evolusi ke masa depan. Nah, ini dia jantung dari visi kedua. Evolusi, baik itu evolusi kosmik, biologis, bahkan teknologi, dianggap sebagai cara Tuhan bekerja di dunia ini. Mendorong ciptaannya ke level kesadaran dan kompleksitas yang lebih tinggi lagi. Beberapa teolog bahkan nyebut tujuan akhirnya ini sebagai titik omega. Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh, beneran ada kelompok-kelompok seperti Asosiasi Transhumanis Kristen yang aktif menyuarakan pandangan ini. Buat mereka, membangun AI atau merekayasa genetika itu bisa jadi bentuk ibadah, sebuah cara buat ikut serta dalam misi Tuhan untuk menyembuhkan dan memperbarui ciptaan. Jadi kelihatan banget ya bedanya. Di satu sisi, ada pandangan yang bilang kemanusiaan kita itu sakral apa adanya. Di sisi lain ada pandangan yang bilang kemanusiaan kita itu sebuah proyek yang work in progress dan teknologi adalah alat dari Tuhan buat nyelesain proyek itu. Dua jawaban yang sangat berbeda untuk pertanyaan yang sama. Apa sih artinya menjadi manusia? Oke, kita udah lihat dua visi yang sama-sama kuat tapi bertolak belakang. Terus gimana dong cara kita jalan di tengah-tengahnya? Mari kita lihat beberapa konsep yang bisa bantu kita berpikir lebih jernih soal masa depan yang rumit ini.
Gimana kalau kita lihat AI itu bukan sebagai langkah evolusi berikutnya, tapi sebagai cermin? Kalau kita ini cerminan Tuhan atau Imago Dei, nah AI itu cerminan kita, Imago Hominis. Artinya, AI bakal mewujudkan nilai-nilai kita, harapan kita, ketakutan kita, dan ya, semua kekurangan kita. Ini pengingat penting, kalau ada perbedaan mendasar antara ciptaan Tuhan dan ciptaan kita. Disinilah teori ketemu praktiknya. Dalam bioetika Kristen, biasanya ada garis batas yang cukup jelas antara terapi dan peningkatan. Pakai teknologi buat menyembuhkan orang sakit, itu dipandang baik sejalan sama misi penyembuhan Tuhan. Tapi, pakai teknologi buat mendesain ulang kemanusiaan biar jadi super, nah itu seringkali dianggap sebagai bentuk kesombongan yang berbahaya. Oke, istilah ini mungkin agak berat, perihoresis, tapi coba bayangin begini. Ini adalah ide tentang bagaimana dua hal yang sangat berbeda bisa saling mengisi tanpa kehilangan jati dirinya masing-masing. Beberapa pemikir melihat ini sebagai model buat masa depan manusia dan teknologi. Mungkin kita nggak harus memilih antara jadi biologis sepenuhnya atau jadi mesin sepenuhnya. Mungkin jawabannya adalah keduanya, sebuah eksistensi hibrida. Tapi kayak apa ya bentuknya? Dan ini semua membawa kita kembali ke pertanyaan pamungkas. Kalau AI dan teknologi itu adalah imago hominis, cerminan dari diri kita, maka pertanyaan sebenarnya bukanlah tentang apa yang bisa dilakukan teknologi, tapi lebih ke kita ini mau jadi apa? Debat evolusi yang baru ini pada akhirnya memaksa kita buat ngaca dan memutuskan nilai dan tujuan apa yang akan kita pakai buat mendefinisikan masa depan kemanusiaan.